ketika saya belum benar-benar mengenal Yesus, hidup saya bagaikan malam yang tak kunjung pagi. Ya, penuh kegelapan. Tak ada sukacita, tidak peduli dengan sekitar, terutama kepada keluarga, pemalas, asik dengan kesenangan duniawi, dan lain sebagainya yang dapat merusak pengharapan saya di masa yang akan datang. Namun semuanya berubah. Ya, tentu saja ketika saya telah mengenal yang namanya Yesus, hidup saya penuh sukacita. Terkadang masalah selalu melanda, tetapi dengan bantuannya tiada yang mustahil. Iya lo, kemarin gue liat ha. Makanya, aku kayak apa kan jadi lo. Dalam BTW, mau tidur dulu aku ya. Dadah. Tidur dulu. Tapi sebelum tidur, aku mau sakit dulu lah. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Mana sih? Tamat pula cepetannya. Main deh. Aduh, susah banget. Aku harus banyak latihan nih. Aku harus semangat untuk masuk bantu Tuhan. Shalom bagi kita bersama. Sebelum memulai acara kebaktian kita, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari bernyanyi. Kalau ku cari damai. 1, 2, 3 ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam bak kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersabda dulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan karunia yang Masih Engkau limpahkan pada kami hingga hari ini Bapa. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang turut hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap isi dari firman-Mu Yesus. Berikan kami Bapa menjadi pelopor murid-Mu Yesus yang mau memberitakan Injil-Mu. Dengan itu Engkau tahu kami manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau yang mau mengampuninya. Terpuji termulia nama-Mu kini, esok, kekal dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah, firman Allah yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita bersama.
Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika kamu pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab itu tidak akan berkata-kata dari dirimu sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dapat kita bayangkan, memang bagaimana perasaan murid-murid Yesus Kristus? Yesus Kristus memberitakan terlebih dahulu bahwa memang ia akan pergi meninggalkan mereka. Lalu sesudah itu, mereka akan dibenci dan diburu oleh orang-orang yang membenci Yesus Kristus, seolah-olah mereka adalah pelaku tindak kriminal. Tentu membuat mereka sedih sehingga kehilangan minat untuk mengetahui tujuan kepergian Yesus Kristus. Mereka tidak tahu apa gunanya kedatangan Roh Kudus bagi mereka. Oleh karena itu, Yesus Kristus memberikan mereka lebih banyak informasi mengenai makna kedatangan Roh Kudus bagi mereka. Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan melakukan 3 jenis pelayanan untuk meyakinkan dunia, mengajar murid-murid, dan memuliakan Yesus. Roh Kudus memang tidak diberikan bagi dunia semata-mata, tetapi bagi para murid Yesus Kristus. Karunia Roh dalam arti kehadiran Tuhan Allah eksklusif hanya dialami oleh orang beriman saja. Kedatangan Roh akan berdampak bagi para pengikut Yesus Kristus. Bagi orang beriman, Roh Kudus akan meneruskan kehadiran dan karya Yesus Kristus menjadi penghibur atau pendamping yang selalu siap membela dan memimpin. Ia akan memberikan pengenalan yang intim akan Tuhan dalam hati dan pikiran bagi para pengikut Yesus. Hal ini mempertegas ucapan Yesus Kristus kepada Nikodemus bahwa seseorang perlu dilahirkan baru dan ditolong Roh agar dapat memahami kebenaran rohani. Itu sebabnya Yesus Kristus mengutus Roh Kudus agar mereka mengerti kebenaran rohani tersebut dan memuliakan Yesus Kristus. Ketika kita memberitakan Injil, Roh Kuduslah yang sesungguhnya bekerja untuk meyakinkan orang berdosa mengenai kebenaran Injil. Karena itu, jangan takut untuk mengabarkan Injil Tuhan, namun kita tentu tidak boleh gegabah dan jangan asal memberitakan beritanya. Tentu kita perlu hikmat untuk melaksanakan tugas berat. Tetapi, mulai dari diri sendiri, karena kita rindu Injil, terus dikumandangkan. Kita yang hidup di masa kini tidak perlu lagi menantikan Roh Kudus. Karena begitu, kita membuka hati terhadap Yesus Kristus. Maka ia hadir dalam hidup kita. Tanda bahwa kita memiliki Roh Kudus bukan hanya bila memiliki karunia roh seperti bahasa lidah dan lain-lain. Tanda yang penting dari kebenaran roh dalam hidup kita adalah apabila kita menjadi pelaku dan penyaksi kebenaran. Yang dituntut dari kita adalah kesetiaan dan keberanian untuk menyaksikan Yesus Kristus. Sekian firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali kami ucapkan kepadamu Bapa, karena Engkau masih memberkati dan menyertai kami hingga hari ini. Bapa, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat berguna bagi kami, sehingga kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Yesus, di sini kami berdoa kepada kedua orang tua hamba. Berikan selalu kepada mereka kesehatan Bapa, rezeki serta umur yang panjang, agar dapat menafkahi kami anak-anaknya. Kepada Bapak dan Ibu guru kami Bapa, dimanapun mereka berada, kiranya tangan pengasihan-Mu yang selalu melindungi mereka, berikan hikmat serta kebijaksanaan, agar dapat mendidik kami anak muridnya. Kepada kepala sekolah kami Yesus, berikan padanya juga Bapak kebijaksanaan, agar dapat menuntun sekolah kami itu menjadi sekolah yang lebih maju lagi. Bapak, kepada pemerintahan kami juga ya Bapak, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, kami berdoa Engkau yang juga memberikan pada mereka hikmat serta iman yang teguh untuk melaksanakan tugasnya, agar dapat memajukan negara kami ini. Yesus, Kau tahu sekarang dunia sedang heboh gara-gara sakit COVID-19 ya Bapak. Kiranya tangan pengasihan-Mu yang menjamah. Kami yakin dan percaya Yesus, dengan-Mu tiada yang mustahil. Engkau akan memulihkan negara kami ini, Engkau akan memulihkan bumi kami ini. Bapa, di atas segalanya itu, Engkau tahu kami manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau yang mau mengampuni. Terpuji termulia nama-Mu, kini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Tahu Tuhan pasti buka jalan. 1, 2, 3, ya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup acara kebaktian kita ini. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, karena kami sangat bersyukur akan segala anugerah dan kasih sayang-Mu pada kami hingga detik ini juga Yesus. Kami telah selesai melakukan ibadah kami Bapa. Kiranya Roh-Mu yang selalu hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat selalu melakukan kebaktian singkat kami seperti sekarang ini Yesus. Kiranya Engkau yang selalu hadir di tengah-tengah keluarga kecil kami ini ya Bapa, agar keluarga kecil kami ini dapat menjadi keluarga yang damai, sejahtera, dan keluarga yang beriman, yang taat akan perintah-Mu Yesus. Kepada saudara-saudari kami yang Bapa yang jauh dekat daripada kami, Engkau juga yang menyertai mereka, bimbing mereka selalu setiap gerak dalam langkah mereka. Temani kami selalu Bapa dimanapun kami berada, agar kami tidak salah melangkah. Di atas segalanya itu Yesus, Engkau tahu kami manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, karena Engkau yang mau mengampuninya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Semoga video ini bermanfaat bagi kita bersama dan kita dapat lebih dekat lagi kepada Yesus. Terima kasih.